Halo semuanya, kita jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan bosnya IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, gimana kabarnya Pak? Habis jalan-jalan selama hampir 1 bulan nih Pak, keliling dunia. Iya, tetap selalu semangat Mas Awan. Jadi kita kemarin keliling Eropa Mas Awan ya, mulai dari Belanda, terus kita dari Belanda ke Prancis, terus kita ke Belgia, baru ke Jerman, Finlandia dan Estonia Mas. Sebenarnya mau ke Denmark, cuman ketinggalan pesawat Mas. Oh, Jadi di oke. Finlandia itu alat scan bagasinya baru tuh Mas, jadi nggak keluar-keluar barang kita gitu loh. Oh, Karena kan di sana kan sistemnya sudah sistem manajemennya apa rapi, jadi jarang ada orang itu mas, semua pakai mesin-mesin aja. Gitu. hmm, Terus wah, bahasanya nggak bisa bahasa ini mas Inggris, nah pakai oke. bahasanya beda itu mas. Jadi harus bahasa daerah itu? Ya bahasa negaranya sana mas Awan. Oh, oke. Oke. Jadi setelah keliling dunia, Eropa, bagaimana Pak dunia persilatan perpajakan di sana Pak? Iya. Nah, ini yang menarik Mas Awan, pelajaran berharga kemarin. Ini kan kita kan ke negara yang paling bahagia nomor satu di dunia itu, yaitu di Hmm. Finlandia. Ternyata memang nanti akan ada konten khusus itu Mas ya. Itu pajaknya memang pajak makanannya aja Mas ya, itu 24% Mas. Wow, terus? Pajak makanannya 24% Mas Awan. Itu Hmm, di negara-negara Nordik itu rata-rata segitu Mas. Dia menganut mmm, sistem welfare state. Nah, cuman kan fasilitas publiknya kan sangat rapi sekali gitu loh. mmm, Sangat mewah sekali. Mungkin mungkin ini Mas ya, kembali ke rakyatnya 50% lah. Lah kalau di negara Konoha itu kan yang kembali kita nggak tahu Mas, yang kembali ke rakyat berapa persen. Yang jelas kan hutangnya tambah terus masalahnya. Oke, Jadi terus ternyata orang-orang di sana masih orang anak-anak pelajar juga sudah mengerti di negaranya juga ternyata korupnya juga tinggi Mas Awan. oh gitu? Korupnya tinggi. Cuman caranya korup tadi itu Mas, dengan pajak yang tinggi tadi itu Mas Awan. Oke. Oke, nanti kita bahas Pak mengenai Ya, negara-negara yang Bapak kunjungi ya. Jadi ya. setelah pulang ke Indonesia ternyata ada kabar bombastis 26 pegawai pajak dipecat ya. Yang sampai hari Betul. ini kita nggak tahu siapa orangnya, masalahnya apa, apakah pemecatannya sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur, semuanya masih tidak transparan. Betul, Tapi betul rame-rame Mas. aja gitu, yang penting Hmm. keren-kerenan aja dulu si Purbaya ini. Ya. Jadi bagaimana IWP Apakah menanggapi, Pak? apakah ada ini Mas ya? Apakah ada ini Mas ya yang dalam tanda kutip oknum-oknum pajak yang kita temui yang termasuk dipecat kan kita juga nggak tahu Mas ya. Iya, apakah si Wisnu termasuk di situ atau tidak? Kita nggak tahu juga Iya. itu. Ya ini nanti mungkin nanti kita akan nggak tahu kalau dari Pajak Smart sudah mengirimkan surat ke PPID juga terkait daftar nama yang dipecat, terus siapa saja jabatannya apa saja di KPP mana saja mungkin. Nah itu nanti lebih lebih bagus Mas. Atau nanti IWP juga akan tanya juga. Ini tapi ini Hmm, merespon dari Pak Purbaya Mas ya. Ini ada momentum. Bentar Mas saya share hmm. screen dulu. Nah ini Mas, ini disampaikan tim Oke, kami. Nah, 26 pegawai pajak dipecat. Nah ini yes. walaupun pemecatannya tidak transparan juga Mas ya. Kita juga Iya. tidak tahu nama-namanya siapa saja yang dipecat, terus dari KPP mana. Nah, Hmm, itu kan perlu diungkap ke publik Mas. hmm, Biar publik tahu dipecatnya karena anak apa juga itu loh Mas. Karena hmm. ada laporan dari mana gitu Mas. Karena yang Oke, seperti yang kita ketahui dari laporan semua yang dari WPI itu selalu tidak ada ini Mas, imbal imbal balik Mas, informasi yang ke kita. Misalkan kita oke. melaporkan si A itu nanti itu prosesnya tahapannya seperti apa, itu tidak ada, kami tidak sebagai pelapor tidak ada informasi yang ditembuskan ke kami Mas Awan. Hmm, Jadi pelapor pun tidak mengetahui Mas status laporannya seperti apa. Termasuk yang kita hmm, laporkan melalui Wes Kemenq, melalui Isda DJP dan Itjen Kemenq hmm, itu jarang sekali ada laporannya Mas Awan. Laporan-laporan kita juga ada di Ombudsman RI Mas ya. Kemarin anggota kita ada 4 laporan sekaligus di Kota Malang itu juga masih menunggu tindak lanjut itu seperti apa, belum closing Mas, LHP-nya belum keluar. Nah hmm. ini 26 pegawai pajak dipecat, IWPI, saatnya bersih-bersih total Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita positif thinking Mas ya, ini kita berbaik sangka dulu sementara sama Pak Purbaya, walaupun secara transparansi ini belum kelihatan. Hmm. Nah,
keberanian Menkyu Purbaya memecat 26 pegawai pajak nakal disambut positif oleh IWPI. Namun langkah ini harus dilanjutkan dengan aksi nyata, Mas. Dan Oke. kolaborasi sistematis, bukan sekedar pencitraan. Ya, ini Hmm. khawatirnya Pak Purbaya ini hanya ini Mas ya, karena kan di dunia perpajakan ini, mohon maaf ya, yang saya amati itu Hmm. dianggap semua wajib pajak ini tidak mengetahui peraturan perpajakan, Mas Awan. Nanti hak Hmm. dan kewajibannya dari perpajakannya dari wajib pajak itu kan sangat jarang wajib pajak yang mengetahui, Mas Awan. Kecuali Hmm. mungkin para konsultan pajak, para Hmm. pemegang IKH, Mas ya, apa, izin kuasa hukum pajak itu kan sudah lumayan mengetahui, Mas ya. Walaupun itu Hmm. pun pengalaman saya juga konsultan pajak yang the big five itu pun saat ketemu di Kanwil juga tidak bisa perang secara maksimal, Mas Awan, menghadapi ini pemeriksa pajak. Nah, Hmm. selanjutnya, nah ini Mas, ini Garang Purbaya langsung pecat 26 pegawai pajak. Nah, ini Mas, fakta Hmm. awal. 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak resmi dipecat karena menerima uang rakyat Hmm. secara tidak sah. Nah, Oke. ditemukan langsung oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Menkyu Hmm. Purbaya menegaskan tidak ada ampun bagi pengkhianat keuangan negara. Hmm. Nah, ini lagi-lagi Mas ya, ini kan juga dari Pak Dirjen Pajak juga tidak mengungkapkan Mas ya, Hmm. nama-namanya juga. Hmm. Mm. Nah, ini apalagi ini menerima uang rakyat secara tidak sah ini loh Mas. Ini kan berarti gimana? Ini Hmm. kan seharusnya kan ada unsur pidananya juga Mas Awan. Seharusnya kan bukan hanya dipecat Mas Awan, ini kan bisa dimasukkan ke kepolisian atau ke kejaksaan Mas Awan. Oke. Hmm. Nah, misalkan kalau nilainya tinggi bisa masuk KPK juga Mas. Jadi yang lapor ke KPK langsung Dirjen Pajak melaporkan anak buahnya itu. Betul. nanti nanti begitu lapor Dirjen Pajak, anak buahnya dilaporkan, anak buahnya menggigit lagi atasannya. Loh, saya ini diperintah oleh sistem yang seperti ini. Hmm. Nah, sikap tegas Menkyu Purbaya. Purbaya, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Menginginkan pembersihan total Hmm. di tubuh DJP. Fokus Hmm. pada perbaikan sistem Kortex sebagai tulang punggung baru administrasi pajak. Nah, Hmm. ini juga sudah mengomentari terkait Kortex ini, Mas. Ya, ini yang saya lihat juga Kortex kemarin beredar slide itu, Mas ya, di Hmm. HP saya. Itu malah minta doa kepada wajib pajak, Mas. Mudah-mudahan 3 bulan lagi Kortex selesai. Jadi ini sudah pakai doa, Mas. Oke. Komitmen Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Rp100 saja ada fraud, saya pecat. Nah, ini terlalu muluk-muluk lah, Mas. Hmm. Terlalu muluk-muluk, yang kasus saya aja kan sudah kita Hmm. ungkap ke publik bahwa kita ditarget 2 miliar oleh konsultan pajak yang diarahkan oleh pemerintah pajak, juga belum ada respon sama sekali kan, Mas Awan. Hmm. Hmm. Karena Pak Bimo ini belum tahu cara main di lapangan, Mas Awan. Dia kan hanya di atas saja. Hmm. Hmm. Menyediakan nomor pribadi untuk laporan langsung dari masyarakat. Nah, ini Mas. Hmm. Nah, ini janganlah sekali-sekali pejabat ini seperti ini gitu loh, Mas. Tidak perlu sebenarnya. Sebenarnya Anda ini kan sudah punya sistem, Mas ya, ada Weskemenq dan lain-lain, dimanfaatkan secara maksimal. Gimana pengawasannya, gimana laporan Hmm. tadi diterima, ada tracking laporannya, masing-masing rakyat ini tracking kapan diterima laporannya, kapan diproses, lalu ditolak atau dilanjutkan. Itu sebenarnya membuat sistem pelapor yang bisa di tracking itu sangat mudah, Mas Awan. Hmm. Tidak perlu lapor HP pribadi. Beliau kan tidak menguasai teknis di lapangan, Mas Awan. Hmm. Nanti malah yang pusing rakyatnya, Mas, kalau lapor pribadi ke beliau. Mas. Ini Iya. diajak ngomong gini nggak paham. Misalkan Mas Awan ini paham pasal sekian, pasal Hmm. 36B, pasal ini Mas 31 KUP, Hmm. lah pasal 23A KUP gitu loh, Mas. Hmm. Kalau beliau nggak paham kan bingung kita, Mas, jelaskannya. Hmm. Nah, cukuplah beliau sebagai pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Pajak itu membuat sistem pelaporannya itu berjalan. Dan sekali lagi yang paling penting adalah ada ini, Mas ya, trackingnya, Mas. Hmm. Nah, dari situ nanti kelihatan loh. Jangan ini dilanjutkan terus buka buka Hmm. kanal lagi. Ini nggak profesional, Mas, menurut saya, Mas. Jadi jangan, kalau orang lain melihat wah ini orang baik, kalau menurut saya ini nggak profesional, Mas Awan. Hmm. Dengan nomor pribadi langsung ke masyarakat itu sangat nggak profesional, Mas Awan. Jangankan seperti itu, Mas. Sekarang aja kita tanya tahu nomor pribadinya
Dirjen pajaknya kan susah, Mas. Mas Awan tahu nggak nomor HP-nya Pak Bimo? Tidak tahu. Nggak tahu. Lah mungkin nanti yang ada nomor pribadi yang diakui nomor pribadinya dia, Mas. Cuman yang pegang biasanya admin gitu. Kan sama aja, Mas. Oke, Nah, cuman namanya Bimo Wijayanto kan bisa aja, Mas itu. ya. Nah, ini visi membangun institusi pajak yang bersih dan dipercaya publik. Nah, ini sekali lagi Mas Awan yang saya amati dari WPI, visi Hmm, ini Mas Awan, ini hanya omong-omong Mas Awan tanpa hmm, adanya tadi Mas konsep ini Mas apa hmm, membuat apa bisnis proses yang jelas dulu Mas Awan. ya. Jadi setelah bisnis proses itu tugasnya Pak Dirjen Pajak Mas. Bisnis Hmm, proses perpajakan itu diperjelas dan disederhanakan. Setelah hmm, jelas dan disederhanakan, hmm, mudah dipahami sendiri oleh beliau dan oleh Menteri Keuangan, barulah hmm, dibuat penyederhanaan regulasi, Mas Awan. hmm, Baru disitulah Kortek buat lagi aja kalau bisa, Mas. Daripada yang sekarang nggak dilanjutkan akan hmm, percuma, Mas Awan. Akhirnya kan ujung-ujung minta doa, Mas. hmm, Ya kalau doa kan otomatis kalau gini, Mas, doa itu kalau kita udah niat baik, itu sudah doa, Mas. Nah hmm, sekarang tujuannya Kortek apa, Mas? Tujuannya Kortek kan untuk apa ya, menarik pajak lebih besar dari rakyat itu Mas. Berarti tujuannya pun kan sudah patut dipertanyakan Mas Awan. Kalau tujuannya sudah tidak baik, nah itu hmm. walaupun didoakan seperti apa nggak akan bisa Mas. Oke. Makanya harus membuat proses bisnis yang sederhana dan mudah dipahami, membuat penyederhanaan regulasi, barulah membuat aplikasi perpajakan yang canggih gitu loh Mas. Nah Hmm. nanti yang saya dengar berita kemarin juga gini Mas Awan, Perancis saja 8 tahun dah gitu. Perancis 8 Nah, kok tahun. di berita itu ada seperti itu mas. Jadi akhirnya Hmm, sudah kemana-mana lah mas. Ini mau diselesaikan atau gimana sih ini loh mas? hmm, Lah kenapa kok ada negara yang gagal misalnya sampai 8 tahun kok malah dicontoh yang itu gitu loh mas? Ya dicontoh lah yang cepat kan itu. Kok hmm, kok mencontohnya tuh sepotong-sepotong mas. Kalau ini dicontoh yang ini itu mas. Kalau gagal pakai contoh negara yang lama kan gitu mas. Jangan seperti itulah cara bekerja. Makanya kan bisnis proses itu sangat penting mas. Bisnis proses sangat penting. Itu adalah setara dengan SOP mas ya, standar operating prosedur. Baru dari situ dibuat penyederhanaan regulasi mas Awan. Jangan hmm, seperti sekarang mas. Ini yang kita amati ini dari IWPI kita harus download 6.150-an aturan mas. Belum hmm, pasal loh mas. Yang harus dipelajari karena dari situsnya Dirjen Pajak tidak mau mengkategorikan ini yang sudah kadaluarsa itu mas. Jadi semua ditaruh jadi satu mas Awan. hmm, Jadi hmm, kita harus kalau mau benar-benar menguasai peraturan pajak kan harus download semua itu mas Awan. hmm, Nah, baru nanti dari situ kita lihat, oh ini sudah tidak berlaku itu baru kelihatan mas. Tapi harus di-download dulu semua mas Awan. hmm, Ini respon IWPI. IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, mendukung penuh langkah bersih-bersih ini, menyatakan kesediaan menjadi mitra strategis Menkyu dalam pengawasan moral dan sosial. Nah, hmm, Mas, moto IWPI, hei wajib pajak, bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat, hei fiskus, terimalah pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Nah, Mas, IWPI siap menjadi martir di lapangan, Mas. Ribuan anggota IWPI siap membentuk laskar pajak bersih untuk membantu Menkyu sweeping akun representatif dan pemeriksa pajak nakal. Jadi kita bantu untuk men-sweeping misalnya AR-AR dan pemeriksa pajak yang nakal. Gerakan ini mendorong partisipasi rakyat dalam reformasi pajak. Nah, usulan kerjasama IWPI, Mas. IWPI mengusulkan pembuatan nota kesepahaman MOU antara Kemenkyu dengan IWPI. Isi utamanya yaitu kolaborasi pengawasan dan pelaporan pegawai pajak nakal. Yang kedua, pembentukan jalur komunikasi langsung IWPI Menkyu. Yang ketiga, mekanisme tindak lanjut cepat setiap laporan masyarakat. Ini yang saya namakan tadi sistem tracking tadi, Mas. Nah, peringatan dari IWPI, jika kerjasama nyata tidak dilakukan, langkah Menkyu berisiko dianggap lip service. Tanpa transparansi dan pelibatan rakyat, pembersihan hanya jadi sandiwara politik. IWPI menegaskan rakyat adalah pemegang kedaulatan keuangan negara, bukan penonton. Nah, ini Mas. Makna moral dan konstitusional. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pajak berasal dari keringat rakyat, pengelolaannya adalah amanah konstitusi. Pengkhianatan terhadap uang pajak
sama dengan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Nah, IWPI mengajak seluruh rakyat Indonesia berani melapor jika melihat penyimpangan pajak. Jika Menkeu sungguh-sungguh ingin reformasi, jadikan IWPI mitra resmi rakyat. Jika tidak, rakyat akan menilai sendiri siapa pelayan negara sejati dan siapa pengkhianat kedaulatan rakyat. Nah, ini nanti dari ini Mas Awan, nanti selanjutnya akan kita follow up dengan berkirim surat untuk MOU tadi, Mas Awan. Oke, luar biasa ya. Hmm. Jadi IWPI langsung akan kirim surat kepada Purbaya untuk kita bantu deh, kita bantu aja bikin MOU, Ya, kita bantu, kita tangkap eh, si oknum-oknum pejabat pajak yang nakal ya. ya, Dan kita sudah punya database-nya. ya. Tinggal mau apa nggak mau gitu kan. Ya, betul Mas Awan. Dan sekali-sekali sebenarnya gini loh Mas Awan, simpel aja, jangan omon-omon Mas Awannya. Sekali-sekali lah melihat pemeriksaan pajak. Hmm. Nah, mungkin SP2DK saat pembahasan P2DK ikut, terus saat pemeriksaan pajak Mas ya, saat apa permintaan keterangan yang pertama itu ikut. Nanti saat ini Mas ya, apa? Setelah ini keluar SPHP, ada pembahasan akhir, lah itu ikut. Biar beliau tahu gitu loh Mas. Hmm. Ini pejabat ini hanya omon-omon aja Mas, nggak pernah dia tidak pernah tahu gimana proses detail dan nggak usah banyak lah Mas, paling nggak semua tahapan tadi itu paling nggak 3 WP lah Mas. Tahu dia udah bisa punya gambaran gitu loh Mas. Kalau tidak pernah tahu sama sekali Mas Awan ya, ngomong jangan kalau korupsi apa tadi fraud 100 rupiah saja akan saya pecat kan. Di Hmm. lapangan nggak ada Mas angka 100 rupiah Mas, adanya itu puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar Mas. Oke. Siap. Kita Ya, nantikan ya bagaimana surat IWPI dan bagaimana Pak Purbaya akan menanggapi surat dari ya, IWPI supaya jangan ada lagi tipu-tipu di dunia perpajakan negeri betul Mas. Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Rinto atas penyampaiannya. Kita tunggu dan kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Oke Pak. Mas, sama-sama Mas.